Assalamualaikum teman-teman semua. Dan saat ini saya mau menyapa cat lover. Nah, ini adalah rumah empus saya. Tuh ya, ada banyak empus, tapi yang saya punya ini empus lokal semua karena empus yang jangan dong. Yang rasnya sudah saya berikan ke tante saya. Nah, ini adalah kandang aluminium. Di sisi sebelah sininya, oh ya, kita lihat ya, di sini sebelah sini adalah kaca. Ini adalah kaca. Ini adalah pintu teralis tanpa apa-apa, jadi plong sehingga udara bisa masuk. Aira, jangan ya, jangan nakali Aira. Kemudian ini awalnya adalah kandang ya, dengan sisi dua sisinya itu dari kaca. Tapi di sini saya potong kacanya sehingga saya bisa kombinasikan dengan dak semen yang saya buat ini sehingga dia menyatu. Nah, ini gunanya adalah kandang ini adalah untuk menyimpan kucing-kucing yang tadinya suka berantem. Jadi saya pisahkan sebagian dari mereka di sini hanya agar tidak hanya luasannya segini saja. Makanya saya buat ini jadi mereka bisa turun. Kemudian dari sisi sebelah sininya juga bisa diakses ya, di tengah-tengah tuh. Mereka bisa akses dari dua sisi. Begitu juga ke bawahnya. Jadi mereka punya akses naik turunnya lewat sini. Hai, say hi. Nah, ini namanya bocah. Bocah ini gendut banget, dari steril. Gendut banget. Nah, dan ini adalah namanya Oki. Koki atau Koki ya. Oki ini usianya udah 15 tahun, 15 sampai 16 tahun ya. Ini adalah kucing-kucing pertama dulu yang saya rescue waktu mereka masih kecil di jalanan. Udah 15-16 tahun yang lalu, tapi alhamdulillah masih sehat. Nah, ini pun juga sama. Namanya Sheila. Hai Sheila. Sheila ini juga sama. Dia ini kucing usianya sudah 16 tahunan. Sama ya, hampir berdekatan, tapi dia lebih dahulu dibandingkan dengan Koki yang saya rescue. Nah, sepantaran mereka ini sudah pada nggak ada. Saya dulu punya ada beberapa kucing awal, itu 9 kucing awal, yang tersisa hanya 3. Sheila, Koki, dan satu lagi Lola yang sudah pernah stroke dan lumpuh, tapi alhamdulillah sudah bisa berjalan kembali. Nah, itu nanti ya, tempatnya nggak di sini karena ada beberapa sebagian yang saya bebaskan untuk di halaman depan, dan sebagian yang saya masukkan ke sini agar tidak terlalu menumpuk di satu tempat. Sheila ini galak banget nih, tapi baik. Galak tapi baik, manja. Dari kecil dia suka banget ngempengin tangan ya. Nah, ini sebenarnya kesukaan anak saya, cuman ya gitu, kalau dia ketemu sama kucing lain suka galak. Ya Sheila, 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 tapi dia gigitnya tuh gigit main-main ya, nggak serius. Sheila. Nah, ini adalah Malopi. Nah, ini kucing yang saya temuin di pasar, dibuang oleh orang dengan 2 anaknya. Katanya sih ada 4 anaknya, cuma sama saya waktu itu yang 2-nya udah diambil dan ditemukan oleh saya, hanya sisa tinggal 2 anak. Akhirnya saya bawa ke rumah karena kebetulan anaknya juga lucu-lucu. Kemudian saya steril ibunya agar tidak beranak pinak lagi. Kemudian, nah, ini adalah namanya adik kecil. Maaf ya, tidak kreatif memberikan nama, tapi karena memang saya bingung waktu itu, udah kebanyakan waktu saya menemukan dia, waktu saya rescue dia ini, kucing saya ada 32. Jadi sudah kebingungan saat itu cari nama apa ya. Ya udahlah, sementara dikasih nama adik kecil. Akhirnya keterusan sampai sekarang. Iya dek, tapi dia nggak mau sama saya, dia jarang mau sama saya. Tuh, dia selalu menghindari dari saya karena pada saat saya rescue dia, saya lagi
pas habis selesai melahirkan, sehingga saya fokus ke bayi saya, sementara dia diurus oleh dulu saya punya pengurus kucing-kucingnya ya, sehingga dia ini nggak dekat sama saya. Biasanya kucing-kucing yang dekat dari kecil dipegang langsung sama saya, dia langsung biasanya dekat sama saya, dan dia ketakutan, bukan ketakutan ya, dia agak menjauh dari saya. Nah, inilah rumah empu saya. Ini harusnya ada keramiknya tapi terlepas ya, dua sisi ini. Nah, di sini saya berikan sink cuci piring agar kucing-kucing bisa saya mandikan di sini. Kemudian saya juga akan sediakan selang di sini untuk membersihkan semua kandang kalau seandainya sudah memang waktunya dibersihkan. Nah, kayak gini. Ini terpapar langsung ke luar ya. Jadi ke daerah luarnya. Jadi udara dan matahari itu benar-benar masuk ke dalam ruangan ini, jadi tidak gelap, lembab atau apapun. Ini ruangan ini, oke. Nah, ini total kucing-kucing di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Satu lagi mana? Harusnya 7. Oke. Nah, oh iya, satunya di luar itu dia. Nah, itu namanya Sugar. Kenapa dia di luar? Karena dia suka berantem sama si Aira. Nah, ini dia. Ini lucu banget si satu ini, tapi galaknya minta ampun. Tuh suka gigit-gigit. Tuh suka gigit-gigit. Ya. Aduh, sakit Aira. Nggak boleh gigit-gigit ya, Ra. Dia nih kalau lagi saya bawa ke dalam, dia baik banget. Dia seneng heboh main ya, lari-lari sana sini. Terus kalau kita duduk dia langsung manjatin kita, kemudian pijat-pijat. Tapi kalau lagi di sini ketemu dengan kucing lain, dia galaknya minta ampun. Kalau ini dia baik. Malupi, tuh dia baik. Dia baik, nggak bandel, nggak suka teriak-teriak. Anak-anaknya ada di depan, nanti ya kita videokan yang di bagian depan ya. Nah, ini adalah saya mau kasih lihat di ruangan-ruangannya. Oh iya, ini satu lagi, ini dia. Nah, ini apa sih? Ini adalah pembuangan air, dan juga bisa kucing-kucing kadang-kadang suka pipis di sini. Jadi gampang dibersihinnya ya, tinggal di giniin aja nih. Jadi saya nggak perlu air awasra. Nah, tinggal dibersihkan dengan air, dengan selang. Tuh, seperti ini ya. Tuh, selesai. Jadi baunya pun juga jadi hilang. Nah, ruangan ini biasanya saya bersihkan setiap 1 minggu sekali. Jadi kalau berada di ruangan ini, bau-bau yang biasa dicium dari bau-bau kucing atau apa gitu ya, bau pipis, pup itu hanya dari tempat pup yang di sana. Nah, itu saja. Dan itu pun juga setiap pagi kan dibersihin, diiniin, sehingga meminimalisir sekali bau. Dan saya menggunakan cairan ekoenzim untuk menyemprot dari ruangan ini agar bebas dari bau-bau dan bakteri-bakteri yang mengganggu. Karena ekoenzim itu adalah bakteri ya, bakteri hidup yang menetralkan bakteri yang seharusnya ada dalam ruangan ini, misalnya dalam suatu ruangan tersebut. Kalau bakteri penyebab bau itu kan bukan bakteri yang normal yang berada di ruangan ini gitu ya. Nah, sehingga dinetralkan dan diseimbangkan dengan si ekoenzim tersebut, sehingga baik untuk lingkungan ya, ramah lingkungan karena dia menyeimbangkan ekosistem di satu area tersebut. Nah, cara buat ekoenzim sudah ada juga ya di video saya yang di YouTube ini, jadi teman-teman boleh lihat dan contoh. Sekalian juga kita membantu meminimalisir
pembuangan sampah organik yang bisa menyebabkan gas oktan yang sangat beracun ya. Jadi sehingga kita bisa membantu juga mengurangi ozon, pemanasan global, karena dengan membuat ekoenzim ada ozon yang kita lepaskan ke udara. Nah, sehingga membantu juga mencegah kerusakan daripada atmosfer di bumi kita ini. Yuk teman-teman, yang mau bikin ekoenzim, tonton ya videonya, dan jangan lupa subscribe ya, karena kadang-kadang saya banyak memberikan info-info tentang yang bisa bermanfaat buat kita, bisa juga dari pupuk organik cair, mikroorganisme lokal atau mol yang sering kita gunakan juga untuk di tanaman gitu ya, di kolam ikan gitu ya. Kemudian juga saya juga nanti akan saya bagikan juga cara pembuatan PBA. Apa itu PBA? Oke, nantikan saja videonya di sesi berikutnya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa ya subscribe dan pencet loncengnya supaya kamu dapat notifikasi nanti kalau saya keluarin video terbaru. Oke, cat lover, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.